Kita bertemu lagi pada video pembelajaran kita kali ini. Pada video pembelajaran ini, saya akan membahas tentang peluang suatu kejadian. Kita belajar tentang peluang suatu kejadian, terlebih dahulu kita perhatikan beberapa konsep peluang suatu kejadian. Itu yang pertama, kisaran nilai peluangnya itu di antara, untuk peluang kejadiannya itu, di antara lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1. Lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1. Dan peluang kejadian A-nya itu didapat dari NA per NS. NA itu menunjukkan banyaknya kejadian A, dan NS itu menunjukkan banyaknya ruang sampel. Nah, dalam aplikasian, dalam soal-soal yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian, itu biasanya mengangkat kasus tentang contoh yang diambil itu biasanya menggunakan uang logam, bisa juga dadu, sekeping uang logam, bisa juga 2 keping uang logam, bisa juga 3 keping uang logam. Percobaan untuk dadu biasanya juga bisa menggunakan 1 dadu, bisa juga menggunakan 2 dadu. Nah, kita perhatikan. Misalkan percobaan melempar sekeping uang logam. Kalau namanya sekeping uang logam, itu terdapat ada sisi angka dan sisi gambar. Berarti ruang sampelnya itu ada 2, yaitu angka dan gambar. Itu makanya kalau misalkan sekeping uang logam, 1 keping uang logam berarti terdapat 2 ruang sampel. Kalau misalkan 2 keping uang logam berarti ada 4 ruang sampel. Kalau misalkan ada 3 keping uang logam berarti 2 pangkat 3, berarti sebanyak 8 ruang sampel. Nah, yang kedua, percobaan melempar 1 dadu. Karena kita perhatikan baik-baik bahwa mata dadu itu terdapat ada 6 mata dadu, yaitu mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga terdapat dalam sebuah dadu itu ada 6 ruang sampel. Nah, yang ketiga, percobaan untuk melempar 2 dadu. Kalau yang tadi 1 dadu itu ruang sampelnya ada 6. Sekarang bagaimana kalau percobaan melempar 2 buah dadu? Banyaknya kejadian pada pelemparan 2 buah dadu dapat disajikan dalam tabel berikut. Nah, ini adalah tabel untuk mempermudah kita atau untuk mengingat banyaknya kejadian jika 2 buah dadu dilemparkan sebanyak 1 kali. Nah, kita perhatikan di sini jumlah kedua mata dadu. Jumlah kedua mata dadu yang paling kecil itu adalah 2 dan yang paling besar itu adalah 12. Seperti 2, 3, 4, 5, 6 sampai 12. Itu adalah jumlah kedua mata dadu. Banyaknya kejadian ini. Nah, saya ambil contoh. Ini adalah rekapan bagian bawah, ini adalah pembuktiannya. Misalkan saya ambil contoh. Jumlah kedua mata dadu yang berjumlah 2. Jumlah kedua mata dadu yang berjumlah 2. Banyaknya kejadiannya 1. Kita buktikan di bagian bawah. Jumlah kedua mata dadu yang berjumlah 2. Artinya mata dadu pertama, ini ke bawah adalah mata dadu pertama. Yang ini adalah secara mendatar ini adalah dadu kedua. Dadu pertama, misalkan ini dadu pertama, muncul angka 1, dadu keduanya muncul angka 1, makanya 1,1. Kalau 1,1 ini, kalau kita jumlahkan kedua mata dadu ini 1 tambah 1, maka hasilnya 2. Maka banyaknya kejadian cuma 1 kali saja. Misalkan saya ambil yang berikut, contoh yang berikut. Misalkan saya ambil jumlah kedua mata dadu yang berjumlah 6. Berjumlah 6. Banyaknya kejadian itu ada 5. Nah, kita buktikan. Yang berjumlah 6 berarti kita perhatikan di sini yang berjumlah 6 yaitu 1,5 karena 1 tambah 5 itu 6, berarti sudah 1 kali. 2,4 yaitu 2 tambah 4 6 juga berarti sudah 2 kali. Sudah banyak kejadian sudah 2 kali. Sekarang 3,3 3 tambah 3 6 berarti sudah 3. 4,2 berarti 4 tambah 2 6 berarti sudah 4 dan 5,1. Sehingga banyaknya kejadian yang berjumlah 6 adalah 5. Nah, misalkan yang terakhir. Banyaknya kejadian yang berjumlah 12. Ini yang paling besar. Jika jumlah kedua mata dadu dijumlahkan 12 yaitu kenapa banyaknya kejadian cuma satu kali saja? Karena kita buktikan di sini yaitu jumlah mata dadu ini yaitu saat 6 tambah 6. Yaitu dadu pertama keluar mata dadunya 6 dan dadu kedua keluar mata dadunya 6. Sehingga 6 tambah 6 sampai 12. Banyaknya kejadian cuma 1 kali. Sehingga banyak ruang sampel untuk 2 buah dadu secara keseluruhan itu ada 36.
6 itu kita buktikan ini. Karena ini dadu pertama 6, dadu kedua 6. Sehingga 6 kali 6 sama dengan 36. Untuk kita memahami konsep ini lebih jauh, memperdalam konsep ini, kita perhatikan beberapa contoh soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Sebuah dadu dan sekeping mata uang logam, sisi dan angka, dilempar undi bersama-sama sekali. Peluang munculnya mata dadu 5 dan angka pada mata uang logam adalah titik. Nah, saya ingatkan sekali lagi bahwa di dalam peluang suatu kejadian ada kata kunci yang harus kita ingat, bahwa kalau misalkan kata hubungnya dan itu artinya kita kali. Kalau misalkan kata hubungnya di sini atau, berarti di sini kita tambah, operasinya tambah. Baik, kita kembali. Sebuah dadu dan sekeping mata uang logam sisi dan angka dilempar. Peluang munculnya mata dadu 5, berarti kita kan satu dadu. Dalam sebuah dadu, berarti mata dadunya adalah 1 sampai 6. Pertanyaannya adalah munculnya mata dadu 5. Peluang munculnya mata dadu 5. Mata dadu 5 dalam sebuah dadu berarti cuma satu saja. Cuma satu saja. Sehingga NA-nya sama dengan 1 karena banyaknya kejadian itu cuma 1, sedangkan banyaknya ruang sampel itu ada 6. Karena 6 ini didapat dari banyaknya ruang sampel. Kalau dalam sebuah dadu kan ada 6 mata dadu, berarti di seluruhnya ada 6, sedangkan banyaknya kejadian cuma 1 karena dalam sebuah dadu yang mata dadu 5 itu cuma 1. Nah, sehingga peluang kejadian untuk satu dadu itu 1/6. Sekarang, dan angka pada mata uang logam. Nah, kalau misalkan pada mata uang logam, itu kan terdapat dua sisi, yaitu angka dan gambar. Maka banyaknya ruang sampel itu ada 2, yaitu angka dan gambar. Sedangkan peluang munculnya angka itu cuma 1 kali. Karena cuma sekeping mata uang logam. Hanya 1 keping saja, maka peluangnya cuma 1 kali. Sehingga peluang untuk uang logam 1/2. Sehingga peluang untuk munculnya mata dadu 5 dan angka pada mata uang logam kita gabungkan, berarti 1/6 dikalikan dengan 1/2. Sehingga 1 kali 1, 1, 6 kali 2 sama dengan 12. Sehingga peluang kejadiannya sama dengan 1/12. Jawab yang benar adalah B. Perhatikan soal yang kedua, 2 buah dadu dilempar undi bersama-sama. Peluang munculnya jumlah kedua mata dadu merupakan bilangan prima adalah titik. 2 buah dadu. Kalau 2 buah dadu dilempar undi bersama-sama, peluang munculnya jumlah kedua mata dadu merupakan bilangan prima. Berarti jumlah kedua mata dadu merupakan bilangan prima. Berarti jumlah kedua mata dadu tadi yang paling kecil 2, sudah dibahas sebelumnya tadi. Sedangkan pada tabel tadi, dan jumlah kedua mata dadu yang paling besar adalah 12. Jadi sehingga jumlah kedua mata dadu adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sehingga banyaknya kejadian mata dadu 2, 1 dan seterusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini tadi sudah ada dalam tabel tadi. Nah, yang ditanya adalah jumlah mata dadu merupakan bilangan prima. Bilangan prima di sini kan dari 2 sampai 12 yang termasuk bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, dan 11. Sehingga jumlah kedua mata dadu pilih bilangan prima. 2 itu banyak kejadiannya 1. Ini 1 tambah dengan bilangan prima 3. Banyaknya kejadiannya ada 2. Ini 2. Bilangan prima 5, banyaknya kejadiannya ada 4. Jumlah kedua mata dadu bilangan prima 7, itu banyak kejadiannya ada 6. Dan berjumlah 11, banyaknya kejadian ada 2. Maka NA-nya kita jumlahkan seluruhnya 1 tambah 2 tambah 4 tambah 6 tambah 2, hasilnya 15. Sedangkan NS-nya banyaknya ruang sampel itu sebanyak 36. Karena terdapat 2 buah dadu, sehingga ruang sampelnya 36. Nanti kalau yang ini banyak kejadian ini coba perhatikan dalam tabel tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Sehingga jawabannya benar 15/36. Jawabannya adalah E. Kita masuk soal yang berikut. 2 buah dadu dilempar bersama-sama 1 kali. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 7 atau 10 adalah titik. Jumlah mata dadu berjumlah 7. Kita perhatikan jumlah mata dadu berjumlah 7 di sini. Kita perhatikan di atas. Jumlah mata dadu yang berjumlah 7 kan banyaknya kejadiannya ada 6. Ini 6. Dapat dari sini. 6. 10 mata dadu berjumlah 10 itu 3. Ini kita perhatikan di sini 3. Tadi sudah dalam tabel. Sehingga di sini kata hubungnya atau, maka 2 kejadian ini kita jumlahkan. Mata dadu berjumlah 7 dengan mata dadu berjumlah 10 kita jumlahkan. 6 tambah 3 sama dengan 9. NS-nya karena 2 buah dadu maka NS-nya sama dengan 36. 9/36.